teman-teman di Rohingya, ya. Maksudnya bukan berarti kita minta penderitaan seberat mereka. Kita ini Mbak Kenny belum ada apa-apanya, baru ngumpul-ngumpul gini doang, baru intel di bawah doang. Bukan kita minta, maksud saya kita tetap waspada, kita berdoa, dan jangan saya udah tua, saya capek. Ya udah capek. Saya udah bilang berulang-ulang, musuh tidak pernah memahami kondisi kita. Lu mau bilang capek, mau bilang sakit, mereka tetap aja digenjot. Makanya untuk pendidikan politik Jawa Tengah nanti, maka saya minta yang mau ikut jadi panitia, silakan langsung japri ke saya, biar kita bikin panitia yang advance. Ya, ada ini belum jadi, yang fotonya nggak ada, suruh pulang. Kalau nggak difoto dulu, makanya kita buat lapisan pertama, undangan untuk wawancara kesediaan jadi peserta. Kalau perlu nanti peserta yang datang sudah buat tulisan 2 lembar, diketik bagus, nanti bisa dibaca. Kalau sambil datang tuh dibawa, biar saya baca dulu. Jadi pas hari H, jadi diskusi kita mungkin lebih banyak ketimbang ini kan seperti kuliah maraton ini, 4 SKS. Strategi pergerakan politik berupa operasi pendulangan suara, penjagaan suara, kemenangan suara umat dominan sampai 88%. Siapa yang bisa memahami saya menulis 88%? Angkat tangan. Kenapa saya menulis 88%? Belum ada yang bisa jawab. Densus 88 itu bohong. Dia benar-benar manipulasi, itu kerjaan Gerakan Kristen Internasional. 88 orang yang mati dalam peristiwa Bali, bom Bali, itu adalah orang Kristen Australia. Kita tidak mendukung terorisme. Tapi kenapa bikin pasukan khusus menghadapi teroris menggunakan jumlah nominal angka warga singa Australia? Itu kan gampang dibaca sebetulnya. Terus teroris itu siapa? Jadi keberadaan Densus 88, BNPT itu kan sebetulnya adalah keinginan kelompok polisi-polisi Kristen karena mereka tidak bisa bermimpi jadi Kapolri. Jadi antara Holose, Wenas, dan Joris Mere, itu jenderal-jenderal polisi, dia nggak pernah bermimpi. Sekarang Kapolrinya Kristen, Kadensusnya Kristen, Pangkostratnya Kristen, hampir 98% pejabat-pejabat penting itu sekarang Kristen. Karena kita tidak mau berpolitik, tidak mau bervisi politik. Yang kelompok Islam juga begitu, nurut aja. Tapi semua memang tergantung presiden. Presiden itu kan punya otoritas yang luas. Operasi khusus, baik secara manajerial maupun spiritual dan secara pergerakan politik. Kalaulah misalnya pengajian atau pendidikan politik kita efektif sampai sekian puluh kali, lalu kemudian kita diskusi mendalam, diputuskan bahwa jaringan kita akan memutuskan salah satu di antara kita jadi gubernur Jawa Tengah. Mungkin nanti yang kita munculkan Pak Budi Haidar, bukan saya. Tapi untuk awalnya saya muncul. Udah banyak nih, nanti kamu yang maju. Wah, keren itu. Dan saya tidak pernah, karena saya orang Masumi, saya nggak pernah sungkan begitu. Asalkan yang memegang amanah menunjukkan bahwa dia punya pembelaan kepada umat. Nah, yang jelas strategi situasional, strategi khusus untuk situasi yang bervariasi. Jadi apa yang kita tayangkan jangan ditangani secara kaku. Kita harus lincah juga. Kalau ternyata ini udah, ini nggak ada, ini ada, ini ternyata begini. Ternyata sini aman. Ya. Karena ada di beberapa tempat acara-acara itu langsung yang jaga tentara. Dan tentara itu ternyata dilacak-lacak bapaknya itu Hizbullah. Kakeknya di ITI. Tapi tentara aktif. Dia yang ganggu, saya yang tembak nanti Pak. Ada di beberapa pengalaman saya di kegiatan dakwah di Indonesia ini. Unik juga ya. Kita udah was-was nih. Aduh, acara bisa batal nih. Itu kan basis PDIP. Ternyata tidak. Saya yang nunggu depan Pak. Kalau mereka ini saya yang lawan. Dan dia bukan pensiunan. Memang saya yang begitu satu-satu sih. Nah. Jadi menghadapi pemilu ini di musim politik tentang tantangan dan ancaman ini sangat banyak. Sesungguhnya mereka lebih bersifat lempar batu sembunyi tangan. Contohnya contoh nih. Menjelang pemilu 2014, DPC PDIP Jakarta Timur itu menuliskan pengumuman di posting di Facebook.
barang siapa ustadz, mubalighat, dakwah yang membahas politik akan ditangkap. Saya kan langsung reaksi, sejak kapan Satgas PDI nangkepin ustadz? Siapa yang ngasih privilege dia? Siapa yang ngasih otoritas dia? Tapi ternyata memang di daerah banyak yang takut. Yang berani nggak tahu bahwa ada pengumuman itu. Dimainkan oleh anak-anak Satgas PDIP. Jadi di Bandung ada 2 orang ditangkap, 1 di Karawang, 3 ustadz ditangkap. Hanya gara-gara dia berkhutbah mengajak untuk memilih pemimpin Islam dan seterusnya. Nah, ketemulah rombongan mereka dengan saya. Saya khutbah Jumat di sebuah masjid. Saya khutbah, habis salam, kan azan. Habis azan kita khutbah, setelah kita sahadat, salawat, segala macam. Saudara-saudara, sebelum khutbah diteruskan, saya minta kiri kanan agar menengok. Siapa yang menulis-nulis, siapa yang merekam-rekam, tangkap dia. Akhirnya itu 2 orang lari. Ternyata pengurus PDIP Jakarta Pusat. Jadi penting saya katakan. Selesai Jumatan, saya terangkan. Saya waktu itu saya nggak ngomong-ngomong, suruh tangkap. Kan kalau dalam Jumatan kan yang boleh bicara hanya khotib kan ya. Jadi saya aman kan ngomong gitu kan. Itu orang kabur berdua. Pas bubar habis Jumatan, Ustaz, itu pengurus PDIP Jakarta. Nah sekarang urusan apa Satgas Partai nangkepin Ustaz? Emang dia polisi? Kita itu terus terang, sama-sama kita gulung-gulungin karpet di masjid-masjid. Itu kan gara-gara edaran gugus COVID kan. Edaran itu bukan keputusan politik. Edaran itu tidak berkekuatan hukum tetap. Edaran itu tidak ada sanksi. Ngapain nanti ada keedaran? Apa gitu? Edaran bukan, karena kita nggak ngerti politik, di beberapa tempat dilawan camat-camat. Buat dulu surat pelarangan dan perintah gulung tikar. Nggak berani. Nggak berani. Apakah lurah camat berani? Wah itu enak kalau dia buat, kita tinggal foto, kita sebar, jadi barang. Ya. Karena memang kita dipermainkan terus. Kita nggak boleh ini gulung karpet. Sementara di Bali mereka bisa ngadakan ngaben puluhan ribu orang tanpa masker. Emang virus pilih-pilih. Mengerikan. Kita lihat. Permainan curang yang terorganisir dan kemasan yang dibuat secara ilmiah, halus, kasar, licin, licik, manipulatif. Jadi buat teman-teman, nanti Anda akan bertemu dengan berita tentang saya. Saya gini, Alfian gini. Begitu terus. Saya udah membayangkan nih dengan saya mulai melakukan edukasi yang intensif dan masif gini. Ya. Jadi mereka tuh seolah-olah ilmiah, tapi enggak. Lah kan Jakarta jelas pilkada DKI Jakarta. Pak Anies Baswedan elektabilitasnya nomor 3. Sama dengan sekarang. Elektabilitas nomor 3. Tapi kok orang nomor 3 Anda ketakutan? Emangnya kenapa? Ini bakalan juara 3, bakalan kalah ranking 3. Ya udah, Anda kan ranking 1. Kenapa Anda ketakutan? Berarti kan nggak pede kan? Tapi bohong. Kan begitu sebenarnya. Permainan curang itu macam-macam langkahnya. Mulai dia memanipulasi. Kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu apa? RW, lurah-lurah, pertama camat mengundang para lurah mengundang para RW. Nanti adakan penyuluhan masyarakat. Penyuluhannya cuman untuk caleg PDIP saja. Nanti ibu, saya nggak bisa bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya. Ibu nanti dapat kartu. Kartu ini pilih yang ada gambar moncong putih. Yang nomor sekian, kalau partainya saja. Kalau ini orangnya, pilihlah saya. Gitu. Ini terjadi seluruh Jawa Tengah itu. RT dan RW itu memberikan karena mereka diancam oleh lurah. Lurah dikasih uang oleh camat dapat uang. Karena untuk kemenangan PDIP di tiap kota kabupaten di Jawa Tengah ini 400 miliar. Mereka nggak pakai uang mereka juga, orang mereka udah siapin. Mereka udah bisa macam-macam, ya. Oke, nanti ada yang jawab di masalah cukup panjang waktunya. Keberadaan para pengkhianat dan kaum munafik yang berada di pihak kita, tapi bekerja untuk kepentingan musuh. Ya terus terang, teman-teman, dengan kita ada begini berkali-kali Pak Budi Haidar, ini kita kan nggak tahu siapa yang mereka ada di sini. Dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Saya secara jujur juga sebenarnya udah mulai deg-degan dikit nih.
Kenapa? Ini ada di daerah musuh. Di ruangan ini, orang yang katanya paling berani ini ternyata dia orang sana juga. Kita nggak tahu. Ntar paling tahunya kalau udah belakangan. Ya dia. Ya. Nggak mungkin kita menghindar. Di titik ini, mana tadi mic-nya? Mic lepas? Ya. Oke, Bu Marfuah kasih dulu sama Bu Endang, Ketua Wanita Islam. Bu Endang, ya. Sampai di materi ini, Bu Endang takut, berani, ngantuk, pusing, kesel, atau gimana? Ya, satu ngantuk. Terus senang jujur loh gitu. Ya. Oke, ngantuknya disimpan dulu. Ya. Lalu pendapat Ibu dengan acara ini apa? Dengan materi. Tapi dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz dari tadi sampai dengan saat ini, paling tidak itu hiroh untuk perjuangan atau jihad itu lebih dibandingkan sebelumnya. Gitu aja, Bu. Baik, kita kasih dulu Ibu pimpinan kita nih, Mbak Kendi. Sampai di titik ini Mbak Kendi mungkin dari tadi udah mikir nih, ngomong gini nih. Terserah apa yang berputar di otak Anda, di hati Anda. Mungkin ada beberapa sih ya. Nggak tahu tadi dengan berbagai macam ancaman mau nggak mau kan imajinasi berkeliaran gitu, apa yang ada dilakukan kalau ada terjadi sesuatu gitu kan. Dah. Terus yang kedua, ya lebih tergerak lagi untuk ketika nanti kita punya grup, itu saya mau semacam ada pengecekan Ustaz. Jadi gerakan tahajud bersama atau subuh wajib di masjid itu ada di anggota di grup itu harus ada absen checklistnya gitu. Jadi ruh kita harus semakin kuat, semakin sini, semakin gedein sedekahnya dan menganiskan keluarga gitu. Amin. Terus mungkin yang agak sedih saat walaupun saya dulu turut andil membiarkan. Jadi adik saya juga termasuk yang salafi yang begitu. Tapi itu adik kesayangan dan ya sudah mau gimana lagi. Tapi tetap baik gitu. Jadi nggak dukung kakaknya nyalek, nggak pernah komen apa, tapi ya udah itu aja. Yang lainnya udah Allah Akbar aja. Karena digarap. Di Depok tapi nggak di Jogja. Coba dibuka dulu namanya lupa. Dibetulkan dulu Bu, nama yang ditebalikan, nama yang ditutup. Oke. Saya cukupkan Bu Kendi, tapi saya mau minta Anda, ketika saya minta di jeda respon ini kan tanya jawab belum ya? Tanya jawab ada jawabnya masalahnya. Anda ingin siapa bicara soal masalah yang sedang kita bahas ini? Anda menunjuk orang. Menurut Anda dia kalau ngomong cakep nih. Di sebelah sini? Iya. Oh bakal bicara bagus? Ya nggak harus. Nggak. Jangan komentar, mohon maaf. Biar ikutin saya saja. Anda mau nunjuk siapa? Nggak usah pakai analisa tuh. Yang Anda mau dah, yang Anda mau. Kalau teman sendiri gimana? Boleh. Coba Afifah. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kegiatan ini komen saya lanjut terus, maju terus pantang mundur. Kita akan selalu membela kebenaran dan keadilan, menegakkan keadilan, melawan kezaliman dimanapun dan kapanpun gitu. Dan untuk semuanya kita harus semangat karena kita pada akhirnya akan mati semuanya. Kapan itu kita nggak tahu. Baik. Yang pasti kita butuh bekal untuk ke sana. Gitu aja. Kita akan undang Pak Usaini. Pak Usaini ya. Pak Usaini silakan. Mengomentari proses sampai di titik ini. Karena beliau saya lihat juga hampir selalu hadir dalam setiap rapat dan forum-forum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Setelah saya menerima ilmu dari awal sampai detik ini, itu adalah memberi semangat kita. Terutama ini tadi sampai lewatnya dalam membina masyarakat bahkan jamaah. Itu harus mungkin lewat pengajian, lewat acara kegiatan mungkin peringatan. Nah ini saya juga mengambil dari sedikit yang kita terima dari ilmu tadi. Memang pernah saya memberikan pada jamaah kita ketika saya disuruh mengisi jatah isi pengajian itu tentang politik. Namun tidak langsung politik, itu saya ambil materi dari langkah
menuju dakwah itu ya. Yang pertama adalah dibutuhkan itu tidak harus nunggu nanti menjadi ustadz. Nah itu yang pertama kita mau sana, mulai dari ibu-ibu yang punya anak itu harus lewatnya adalah cara mendidik itu kan juga masuk politik. Ayo neng masjid, istilahnya nyenggol. Kemudian setelah keluarga sendiri juga tetangga. Nah dengan adanya itu tentunya kan untuk mengajak kebaikan itu harus memberi contoh. Baik. Nah itu contoh. Nah contoh itulah yang nanti akan diikuti semua jamaah, semua keluarga, semua anggota. Nah ini Ustaz, ini yang pernah. Karena apa? Saya sudah contohkan itu. Apa tidak boleh politik lewat masjid? Ya boleh saja. Siapa yang melarang? Oh Nabi saja ketika melaksanakan ibadah haji saja ketika sa'i itu sudah menunjukkan politik, yaitu ketika membaca sampai itu kan mendoa Rabbi firwarham wa'fu dan seterusnya itu menunjukkan kepolitikan bahwa ketika dilihat orang-orang Yahudi itu loh orang Islam ketika lemah, padahal itu hanya untuk greget, untuk menunjukkan semangatnya umat Islam ketika melaksanakan itu. Baik, itu juga termasuk politik gitu ya. Nah ini mungkin lewat ini juga setelah pulang dari sini tentunya kita kan akan membuka suasana baru untuk ke depan. Terus terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Nanti kita habis asar ada dialog, makanya teman-teman yang bagi yang sudah dijamak bisa lebih tambah santai sambil mempersiapkan pertanyaan. Kita undang Pak Mufti. Pak Mufti sebagai orang yang sering hadir di berbagai forum. Ini forum pendidikan politik ini apa maknanya buat antum nih? Assalamualaikum. Untuk saya sendiri dalam hal ini menjadi wawasan menjadi tambah luas. Walaupun kan sering mendokumentasikan dari dahulu itu beberapa partai politik karena saya seorang videografer, sehingga saya bisa memahami dengan benar apa yang harus kita lakukan. Demikian. Terus pendapat Bapak tentang pengkhianat, saya kan bisa curiga sama Bapak jadi ini. Karena Bapak di mana-mana gitu. Ya justru kan saya bersifat seperti gelas yang kosong, mengosongkan diri sendiri, dan diisi lebih banyak ilmu dari ustadz-ustadz. Oh, gitu. Maka saya bisa menentukan itu ya apa yang harus saya kerjakan mungkin kepada keluarga kita, teman-teman. Teman-teman, Pak Mufti ini adalah generasi Ashabiqun al-awwalun. Dia orang yang bersama kita dalam jangka lama. Ibu mau bicara? Oh, ibu mau nih, kasih Pak Mufti. Nah ini ibu ini nih. Ibu Listiningsih. Silakan Bu. Ya, tadi ngeliatin saya mau ngisi. Ayo Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya masuk ke pendidikan politik ini awalnya saya memang insecure ya. Saya merasa saya cuma sebagai ibu rumah tangga, tapi saya bersyukur ternyata ketua sendiri cuma ingat saya gitu loh. Allahu Akbar. Ini saya gini. Pengalaman yang saya terima, saya sangat membutuhkan seperti ini karena saya sudah di tengah-tengah yang istilahnya itu bulat Pak saya. Jadi di tengah-tengah saya itu rata-rata itu ya partai merah. Jadi saya bahkan saya di kampung itu terkenal saya itu istilahnya itu macan atau singa gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Ada singa betina. Karena saya sebagai ketua pengajian di TPA itu saya sering Pak istilahnya itu kalau saya memberikan apalagi dulu waktu itu Pak Rudi itu loh. Iya. Itu saya kan sebagai ketua pengajian itu saya menekankan di Al-Maidah ayat 3 itu. Iya. Lah itu jadi ramai kemudian karena saya dulu buka warung tapi saya sebagai terapis Pak. Saya terapis bekam yang istilahnya buin juga pasien saya. Iya. Lah ini saya pernah itu bapak-bapak itu pada membincangkan kalau ini gimana ibu-ibu mau dibawa kemana, kayaknya nggak boleh ikut di partai itu gitu. Saya keluar, tangkap aja Pak ketuanya, saya gitu. Ketuanya siapa? Saya nggak lari saat itu. Akhirnya itu kan jadi rame, tapi kemarin itu walaupun nggak ini, tapi di situ itu ada pemenang PAN itu loh Pak, partai PAN. Partai Artis Nasional. Iya.
Nah, ini saya dengan mengikuti pendidikan politik ini, saya mengingat supaya kita itu tidak menjadi umat yang kita dibesarkan dengan insecure karena banyaknya. Iya. Tetapi kita harus bersyukur, istilahnya itu tersungkur untuk bersujud kepada Allah, tidak bersungkur karena kekalahan dari kekejaman politik-politik yang sudah tidak taat syariat. Lah kita untuk menjaga kehancurannya dari generasi kita. Baik, cukup. Kita kasih tutup dulu Bu Marjana, silakan Bu Marjana. Bu Marjana ini adalah adik kandung dari Bu Marfuah. Ya, mereka ini berdua militan ini ya, generasi dari Karanganyar ini, silakan. Terima kasih Ustadz. Saya ikut PPI ini yang kedua. Tapi insya Allah masih terus mengikuti karena tanggungan sudah berkurang banyak. Jadi waktu luang masih banyak. Masih bisa saya manfaatkan untuk mengikuti Ustadz. Itu aja, terima kasih. Oke, makasih Bu Marjana. Jangan lupa nanti itunya ya. Melonnya. Baik, kita coba teruskan dulu. Masih ada beberapa bagian. Kita akan selesaikan bergema azan asar. Keberadaan para pengkhianat dan kaum munafik di pihak kita, tetapi bekerja untuk kepentingan musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Pesan bagi yang nyalek, Anda jangan pernah percaya pada orang yang dikit-dikit memuji dan dikit-dikit memproteksi. Ya, saya himbau buat Bu Kendi maupun Bu Listi supaya jangan sampai Anda biasanya begitu kalau dalam peran-peran politik ada orang yang over, oh ibu paling bagus, ibu yang paling ikhlas. Jadi orang kalau udah berlebih-lebihan begitu biasanya ada sesuatu pada dia. Tapi nggak usah dikatakan, ikutin aja dengan catatan kita mesti punya prepare agar siapa yang mengontrol dia di belakang kita. Biasanya dia suka langsung laporan dengan lawan kita baik di internal maupun di eksternal. Yang berikutnya, permainan yang diberikan dilakukan sebagai prakondisi saat operasi dan recovery termasuk serangan fajar dan uang tutup mulut dan tutup hati. Jadi memang permainan ini sangat serius ya. Ketika di Banten mencuat nama Atut Khosiah jadi calon gubernur Banten, masyarakat sana tahu bahwa saya sangat tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan untuk orang nomor 1 dalam polisi politik. Jadi pihak Atut Khosiah itu ke rumah saya. Dia sudah bawa uang 100 juta. Nggak banyak, tapi menurut saya ya seru juga sih 100 juta ya. Pak Tony, 100 juta banyak apa dikit ya? Banyak. Ya saya nggak bilang banyak juga, orang saya nggak terima. Dia bilang gini, Ustadz ini titipan dari Bu Atut. Ustadz mau ceramah aja apa saja boleh ya. Tapi jangan bahas menolak pemimpinan perempuan. Ibu-ibu yang lain nggak usah tersinggung dengan saya. Saya ingin katakan ilustrasi masjid. Sebutlah perempuan di ruangan ini semuanya Qori'ah internasional. Bacaannya di atas standar kemampuan Ustadz Ali. Kita selalu berjamaah di ruangan ini semua. Antum azan, antum nanti kita ini laki-laki. Terus qomat. Setelah iqomah, saya tanya pada Ustadz, apakah boleh di antara Qori'ah ini jadi imam sholat kita di saat kita masih ada laki-laki banyak? Ibu-ibu bagaimana? Saya kan bacanya lebih bagus daripada bapak itu gitu. Nah itu kalau dipahami. Jadi sebenarnya sholat ini adalah bentuk miniatur sistem kepemimpinan Islam. Satu, pemimpin ya satu. Kalau pemimpin sudah dipilih, dia harus ditaati. Saya ingin katakan ini jadi penting karena kelihatannya kita sering lupa bahwa sholat itu adalah bentuk kepemimpinan yang bisa dijadikan satu bentuk miniatur. Ya tapi kok Pak, ketua alumninya namanya Kendi perempuan Pak. Beda, kalau ini kan aspek manajerial keanggotaan yang sifatnya takspor ya, gugus tugas. Jadi saya minta kalau jadi caleg itu banyak dianjurkan oleh para ulama. Tapi ketika jadi gubernur, jadi wali kota supaya jangan mau. Bukan nggak boleh. Iya, maksud saya gini, pilihannya ya sama bupati wali kota. Kalau memang Anda maju dalam posisi yang memang contoh nih, teman saya yang saya bilang tadi itu dia kan ketua DPC P3. Di P3 tuh nggak lazim ketuanya perempuan. Tapi kan saya tahu lingkungan nih.
Yang ini tukang mabok, yang ini nggak sholat, yang ini calonnya ini nih. Nah, bagaimanapun walaupun saya bukan di P3, saya tetap didengar. Ustaz, ini ketua DPC yang sekarang siapa? Calonnya siapa aja? Fulan. Wah, saya bilang nih rusak semua ini. Udah Bu Yati aja. Jadi itu tadi yang dalam dunia kepemimpinan ada yang namanya informal leader. Ya, jadi untuk di beberapa segmen saya masih bisa menentukan siapa. Walaupun saya tidak juga, saya bilang sama dia, saya emang nggak kedemen lu jadi ketua. Tapi kalau lu mendingan anak-anak pada sholat, anak-anak ini memang repot. Ya. Jadi generasi partai-partai di Orde Baru itu semuanya cuma beda seragamannya, kelakuan sama. Ya, saya ingat betul karena saya mau nangis, ya Allah, sampai kita kampanye ribuan orang, beratus-ratus truk. Giliran saya belokin ke masjid yang sholat 20 orang. Saya nggak tahu itu di mana nyangkutnya. Ya. Tapi ini sebagai pertanda kegagalan dakwah para ulama. Nah, ulama-ulama tersebut hanya membina orang-orang yang itu secara homogen. Dia nggak menjangkau yang lain. Tetap harus dianggap kegagalan, nggak boleh bela diri lagi. Anda udah kerjanya ngajar umat setiap hari, masa ada umat banyak nggak pada sholat? Berarti ada persoalan, mungkin juga pada saya. Nah ini penting perhatian teman-teman. Intervensi baik pemerintah, penguasa, pengusaha maupun pihak asing antek proses penghitungan akhir yang ditopang oleh uang, media dan kekuatan bersenjata. Kalau Anda ikuti sekarang ada 14 negara di Afrika. Itu semuanya di backup oleh Wagner. Ya, jadi sekali lagi pemilu kita kali ini Pak Anies Baswedan itu punya kemungkinan menangnya sangat besar, punya kemungkinan kalahnya juga jelas. Dan ketika beliau menang, Anda jangan bermimpi dulu dia akan bela Islam. Kenapa? Karena dia adalah salah satu alumni dari sebuah perguruan tinggi di Amerika yang 50 orang teman dari alumni seangkatan dia sudah menjadi pemimpin negara bagian di Amerika. Saya ingin bicara dengan jujur. Setiap pemimpin di sebuah negara, ketika dia mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, udah berapa ratus penghargaan dalam teori perang, dalam teori eksistensi, kita punya calon pemimpin, tapi dipuji-puji terus oleh musuh yang sering menghancurkan negara Islam. Paham nggak maksud saya? Artinya, kita pakai Profesor Nakamura, seorang ahli sejarah dari Jepang mengatakan, setiap rencana untuk menghancurkan Islam, untuk kasus Indonesia, dia akan kecewa karena apa yang dia maksud berbeda dengan apa yang kejadian. Jadi penghabaran saya tentang kemungkinan Pak Anies Baswedan tidak membela kepentingan Islam itu harus dipahami sebagai bentuk warning. Karena bagaimanapun juga Allah kasih. Dan saya sudah beberapa kali saya diskusi agak terbatas itu. Pak Anies Baswedan luar biasa berserahnya kepada Allah. Tapi bisakah kita memberikan pengertian pada beliau dari 15 orang itu ada 2 orang yang sebetulnya adalah muassis PRD. Yang satu pernah jadi wakil ketua PDIP Yogyakarta. Ya. Ini kan persoalan bahwa kita tidak memahami ketika kita merasa punya orang di tempat musuh, musuh juga punya tempat kita, termasuk acara kita hari ini. Oh iya, karena dalam teori intelijen, dalam setiap kumpulan di atas 30-an orang, satu di antaranya perwakilan musuh. Nah, cuman kan saya nggak punya kemampuan secara analisis metriknya nih, gimana cara ngetesnya nih? Apalagi kan kepesertaan kita boleh dibilang longgar. Ya kan? Sekedar dia nelfon, dia mau ikut, kita kasih. Nggak tahu kita. Saya bicara begini bukan untuk membuat teman-teman merasa tidak. Yang jelas akan menjadi ternyata bukti kalau dia yang paling marah. Kalau saya bicara begini lalu dia marah gitu. Dia nggak terima gitu mas. Berarti dia orangnya. Tapi menurut yang saya tahu mereka nggak akan marah. Mungkin malah dia memberikan hebat. Analisa Ustaz Alfian hebatnya. Padahal orangnya dia juga gitu ya. Memang begitu dalam dunia kehidupan sinetron memang luar biasa. Apalagi yang terlatih dengan peran antagonis. Mari kita lihat satu persatu. 2003 Saddam Hussein dituduh memproduksi senjata pemusnah massal. Tapi bohong. Kemudian pemerintah Amerika datang dengan berbagai kekuatan. Dia membuat gorong-gorong atau semacam kanal yang jaraknya sebanyak 12 km.
Di ujung kanal itu dimuntahkan ratusan galon daripada bensin atau minyak bumi yang kalau terbakar itu akan menimbulkan kebakaran yang luar biasa. Dari ujung sana didoronglah sekitar lebih dari 10 sampai 15 ribu tentara Irak. Anda tahu tahun 2003 itu yang dibunuh bukan hanya Saddam Hussein. Sekitar 12 sampai 15 ribu tentara Irak dibunuh dan dibakar di kanal itu. Kemudian beliau dibunuh dengan tuduhan pembuat senjata pemusnah massal. Dan itu diterangkan oleh salah seorang anggota yang pernah ikut operasi itu, dia itu bohong. Ya. Dan Anda tahu bagaimana pembunuhan kepada Saddam Hussein, dia dihukum gantung di saat Hari Raya Idul Adha. Sama dengan pembunuhan kepada yang namanya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang pertama kali membuat yang namanya Azikro. Azikro itu nama awalnya Masjid Muammar Gaddafi. Dia suplai lewat Arifin Ilham sejumlah 50 M. Jika dibangun, habis dibangun ada komitmen untuk membantu 10 M setiap tahun. Nah, karena kemudian Muammar Gaddafi dibunuh, dan yang membunuh itu pemuda dari kampung dia yang dididik oleh intelijen Amerika. Jadi hanya ingin mengatakan, tuh kan, diajak sama warganya nggak disukain, padahal itu bohong. Itu juga terjadi pada saya ya. Mungkin belum sekarang cerita tentang apa yang saya alami. Jadi tokoh-tokoh pergerakan itu akan mengalami turbulensi dan huru-hara di sekitar kehidupannya, dengan keluarganya, dengan istrinya, yang mungkin bisa jadi karena kesalahan dia, tapi yang paling juga jelas ada operasi eksternal. Makanya buat teman-teman semua, mari jangan pernah lepas untuk menggenggam Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mohon. Karena kemenangan kita di 2024 ini akan menjadi anomali sejarah yang membuat mereka terkejut. Pilkada DKI, Bapak Ibu tahu, itu mereka tidak bilang nggak akan mungkin mereka kalah. 1, 20 T. 2, mereka sudah membuat patokan 133 titik Jakarta untuk dijadikan Chinatown. Jadi pemindahan ke IKN pun menurut saya sangat tidak logis. Contoh, untuk apa kereta cepat? Kan kereta cepat dibuat untuk menghubungkan ibu kota Jakarta dengan Bandung. Kenapa dibuat ini lalu dipindahin ke sana? Ini kan ketahuan akal-akalan. Nah, dibuatnya kereta cepat dari Jakarta ke Bandung kan asumsinya mempermudah transportasi, mempercepat, memperaman, mempernyaman untuk terjadinya sebuah relasi kegiatan antara bisnis dan kegiatan-kegiatan lain. Lah dibuat kereta cepat ibu kota yang pindahin, berarti kan nggak ada skala prioritas lagi untuk kereta cepat. Buat apaan orang udah nggak ada ibu kota lagi? Ya itu tadi, makanya buat teman-teman semua, kita harus terus bermohon pada Allah, terus kita mencari jalan kerja apa yang bisa kita lakukan yang membuat kita bisa. Kalau soal keanggotaan legislatif, saya tidak bisa bicara banyak. Tergantung kita punya keberanian atau tidak punya. Makanya sekarang buat Mbak Kendi sama siapa yang agar Anda punya kenalan baik dengan para pengurus KPUD di daerah Anda. Kenalan baik itu bukan mendekat-dekat ke dia, bukan ngasih hadiah ke dia. Ketua KPUD misalnya si Fulan. Jadi Anda cari orang yang paling ditakuti dan disegeri sama dia. Jadi ketika ada kecurangan, Anda lapor ke dia, nih buktinya, tolong tegur. Kalau Anda ke dia akan peres kita. Apalagi kita datang ngasih hadiah, dia harus minta lagi. Nanti dia akan menangkan yang paling besar ngasih. Beda dengan pemilih. Kalau para pemilih, dia akan memberi si pemberi terakhir, bukan pemberi terbanyak. Ya. Iya, serangan fajar itu kan bukan kemauan si pemberi uang saja. Juga permintaan bagi orang yang mau berangkat ke TPS. Dia jalan nih, ada orang dekat-dekat ngasih amplop. Sopo, nomor piro. Jadi yang nanya tuh yang bakal nerima. Di otak dia nggak ada urusan. Mau namanya Kendi, mau namanya Kendil, mau namanya apa, nggak ada urusan. Iya, maksud saya ini kan bahasa spontan. Ya harus dipahami bahwa intervensi dimainkan dengan luar biasa. Ketika pemilu 1971 sebelumnya tahun 70, tahun 69, 68 itu kan udah berulang-ulang saya katakan.
tahun 67 Pak Harto definitif jadi presiden. Maka sekitar tahun itu datanglah Prawoto Mangkusasmito sebagai mantan ketua terakhir dari Masumi. Karena Masumi dianggap bubar tapi tidak ada ketentuan hukum tetap yang menyatakan pembubaran, maka Pak Prawoto sebagai mantan ketua umum Masumi meminta agar Masumi boleh dihidupkan kembali. Pak Harto dengan diplomatis melarang. Mungkin ada yang pernah dengar penjelasan saya gini. Akhirnya Masumi tidak boleh berdiri. Lalu mereka bilang boleh bikin partai Islam namanya jangan Masumi. Sama dengan Masumi sekarang. Logonya suruh ganti pakai logo Brimob. Saya mah nyesek dengar lihat logo Masumi diganti kotak gitu kok. Mendingan masih bagusan gambar P3 Ka'bah. Bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Nah itu harus dipahamkan. Ibu yang umur 71 pasti pernah dengar Bu lagu itu Bu ya. Nah ketika tahun 68 terbentuknya Parmusi. Ingat ya, Parmusi yang saya maksud ini Partai Muslimin Indonesia. Bukan Parmusi yang dipimpin oleh Usama Hisam yang suka datengin Tito Karnavian. Parmusi dibentuk ketuanya Muhammad Rum. Sekretaris Jenderalnya Lukman Harun. Muhammad Rum ini seorang tokoh internasional, negosiator internasional. Dia adalah seorang perunding Muhammad Rum Royen. Ingat nggak? Lukman Harun adalah teman dekatnya dari Yasser Arafat. Yasser Arafat ini komandan dari PLO. PLO ini pasukan pembebasan Palestina. Karena ketuanya seorang yang bernama Muhammad Rum, sekjennya bernama Lukman Harun. Lukman Harun ini yang membentuk Kokam. Kokam dibentuk tahun 1965 melalui pengkaderan seperti ini namanya Takari, latihan kader generasi Islam. Pesertanya pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia. Jumlah pesertanya 250 orang. Penyelenggaraannya 30 hari dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September. Saya ingin katakan subhanallah, persis banget itu. Jadi kalau Kokam kemudian lalu sekarang dukung Ganjar